Perkenalkan, nama saya Sri Fatika Sari. Perkenalkan, nama saya Dinda Mila Yuliana. Perkenalkan, nama saya Rizmawati. Perkenalkan, nama saya Firan Gabiatul Fia. Saya akan menjelaskan tentang SOP sebelum reservasi atau yang biasa disebut dengan walk-in base. SOP yang pertama adalah tamu disambut dengan ramah dan sopan dengan salam dan tawarkan bantuan. Yang kedua adalah bila tamu menyatakan akan check-in dan belum membuat reservasi, tanyakan jenis kamar yang diminta dan berapa lama akan menginap. Yang ketiga adalah check-in kamar yang diminta di data tamu, vacant bagi tamu atau yang disebut walk-in base. Yang keempat adalah diusahakan menawarkan atau menjual kamar yang mahal terlebih dahulu. Yang kelima adalah menanyakan pernah menginap sebelumnya. Bila sudah pernah, quiz history dicari di komputer. Yang keenam, konfirmasi database history dan memberitahu kalau terjadi perubahan harga. Yang ketujuh adalah bila tamu belum pernah menginap sebelumnya, ditawarkan harga kamar dan dijelaskan fasilitas yang didapat dengan harga tersebut. Yang kedelapan, boleh memberi potongan harga sesuai kondisi dan kewenangannya. Yang kesembilan, bila tamu sepakat akan check-in, tamu diberi RC atau registration card untuk diisi dan ditandatangani. Yang ke-10, meminta kartu identitas dan mencocokkan di RC atau registration card serta meminta nomor telepon yang bisa dihubungi. Yang ke-11, tanyakan jenis pembayaran. Contoh pembayarannya adalah yang pertama credit card, yang kedua tunai cash, yang ketiga voucher, yang keempat guarantee, yang kelima letter, dan yang keenam complimentary. Nomor 12, membuatkan base card yang berisi meal coupon, welcome drink, kupon sesuai tanggal, nomor kamar, nomor tamu, dan jumlah tamu. Yang ke-13 adalah base card, meal coupon, welcome drink, kupon diberikan kepada tamu sambil dijalankan fungsi dari setiap kupon tersebut. Yang ke-14 menjelaskan kepada tamu tentang yang pertama harga kamar, yang kedua waktu check out, yang ketiga waktu tempat breakfast dan welcome drink, yang keempat menyiapkan barang di safety deposit box, yang ke-15 memberikan kunci kamar kepada bellboy dan meminta bellboy untuk mengantarkan tamu dengan menyebutkan nama tamu, yang ke-16 mengucapkan terima kasih padanya dan selamat beristirahat kepada tamu. Yang kedua, SOP sudah reservasi. Yang pertama, perlu menyiapkan diri dan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan resepsionis. Yang kedua, greeting, menyambut tamu dengan sopan dan ramah. Dan menawarkan bantuan. Yang ketiga, menanyakan sudah reservasi atau belum. Yang keempat, menanyakan nama, jumlah kamar, dan nama menginap. Yang kelima, memeriksa daftar IA dan mengonfirmasi rincian sebagai rincian reservasi tamu. Yang keenam, memproses pendaftaran dengan meminjam kartu identitas tamu. Yang ketujuh, memproses pembayaran deposit dan memberikan cash credit. Yang kedelapan, menanyakan layanan apakah membutuhkan jasa bellboy atau tidak. Yang kesembilan, jika tamu mengatakan ya, panggil bellboy dan berikan kunci kamar kepada bellboy dan sebutkan nama tamu. Yang ke-10, meminta bellboy untuk mengantarkan tamu sampai ke kamar. Yang ke-11, mempersilahkan tamu dan mengucapkan terima kasih dan serta beristirahat kepada tamu. Selanjutnya, SOP check out. 1. Greeting atau beri salam. 2. Tanyakan nomor rekamannya dan cek ke sistem. 3. Identifikasi dengan menanyakan kembali nama tamu untuk mencocokkan kebenarannya. 4. Tanyakan apakah ada masukan atau mungkin komplain selama menginap di hotel. 5. Beritahukan ke tamu untuk periksa fasilitas minibar di kamar kalau ada dan cek barang sebelum tinggalkan kamar. 6. Serahkan billing tamu serta bil pendukung seperti billing coffee shop, room service, atau laundry. Pastikan untuk tamu memeriksa tagihan tamu atau refund yang akan dikembalikan. 7. Tanyakan ke tamu mengenai pembayaran, apakah pembayaran cash, kartu kredit, dan apabila ditanggung dengan garansi letter atau voucher, lihat apa yang tidak ditanggung. 8. Tawarkan untuk membuat reservasi kembali khusus untuk tamu-tamu dari UTI. Online travel agent, tawarkan membuat review dan memberi rating berupa bintang 3.
exchange rate. Yang keenam, telepon. Yang ketujuh, credit card imprinter. 8, unit storage. 9, fax machine. 10, safe deposit box. 11, bill rack. 12, paging board. 13, pigeon hole. Dan yang terakhir, raut kunci kamar dan surat. Untuk yang selanjutnya adalah formulir kerja. 1. Registration form atau registration card. Registration form atau registration card merupakan kartu formulir pendaftaran yang digunakan untuk mencatat informasi tentang data diri tamu yang menginap pada saat kedatangan. Yang kedua, conventional card. Biasanya dipergunakan pada hotel kecil di mana jumlah kamar tidak banyak sehingga mudah diketahui kamar yang bisa diisi dan kamar yang sudah dipesan. Pada conventional card sudah disusun nomor kamar, jenis kamar, dan lama tinggalnya sehingga lebih mudah untuk melihat kamar yang masih bisa ditempati. Di samping dapat diketahui kamar mana yang dilokasikan untuk tamu tertentu sebelum mereka tiba di hotel. Yang ketiga, room charge adalah sistem pembayaran yang dilakukan tamu dengan cara menggabungkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh tamu, makan, minum, laundry, menginap, dan lain-lain, di mana pembayarannya dilakukan pada saat tamu check out. Yang keempat, room report. Room report ini sering juga disebut floor atau section report, merupakan laporan tingkat hunian kamar yang dibuat oleh room attendant. Laporan ini dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan kamar yang dilakukan secara langsung oleh room attendant. Yang kelima, breakfast coupon. Breakfast coupon adalah kupon makan. Kupon ini diberikan kepada tamu yang harga kamarnya sudah termasuk paket makan. Pemberian kupon ini berdasarkan jumlah orang yang menghuni di dalam kamar. Yang keenam, guest card. Guest card berfungsi sebagai kartu tanda pengenal kita sebagai seorang tamu di suatu tempat. Yang ketujuh, welcome drink card. Welcome drink card adalah sejenis kartu kupon yang dapat ditukarkan dengan welcome drink yang telah disediakan. Nomor 8, guest bill. Guest bill merupakan dokumen hotel untuk mencatat transaksi yang terjadi. Artinya semua jasa hotel yang dinikmati tamu akan dihubungkan pada rekening tamu yang bersangkutan. Rekening tamu disiapkan setelah tamu mendaftar, check-in, dan melengkapi kartu registrasi. Yang ke-9, departure book. Departure book adalah daftar yang menyajikan informasi tentang tamu-tamu yang diharapkan tiba pada hari tertentu. Dan yang terakhir adalah cash receipt. Cash receipt adalah nota atau tanda bukti pembayaran tamu yang memuat sejumlah nilai uang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.